Ya, kita mulai hiking dari Tobong Bata Pak Wolo ini. Ini dia Pangeran Bintang Ikhlas Sandrason, Panggilan Bagus, dan Ratu Dempo, peserta hiking yang sudah teruji handal. Ini pengawal Satrio Piningit dan ini Sabdo Palon nih. Yuk berangkat. Mana? Yo. Ini salah parkir kita nih. Kita pindahin motor dulu nih. Di Tobong Bata Pak Wolo. Nah, itu di depan perumahan Aras. Nah, itu dia ada Pak Wolo tuh. Ngomong sama Bagus. Ini kayu bakar. Tembong itu batu bara, debu batu bara untuk campuran bata. Jadi bakarnya bisa cepet. Nah, ini alat untuk ngangkut bata. Bata-bata ini belum kita kembangkan desainnya. Kalau kita kembangkan desain bisa jadi bata ekspos. Nah, kita mulai. Nah, ini ibu nih yang buat bata. Buat bata, Bu. Kok nggak diturunin semua gunungnya? Nah, ini dia Pak Wolo nih. Kambing ngeramban ya Pak ya. Ya Pak ya, Bu. Waduh, jalan. Nah, ini kita mulai masuk ke areal. Nah, ini rumputnya pada subur-subur hujan. Ini ada pohon akasia ini bekas lokasi Tobong Bata. Nemin pohon akasia, pohon salak, pohon bambu. Ini sebelah ini juga perumahan nih, sebelah Sungai Gunung Langgar. Nah, ini Sabdo Palon menyusul. Nyamuk mesti pakai autan kalau yang mau hiking. Mana ini Ratu Dempo nggak perlu autan, nyamuknya kelenger gigit dia. Ada kupu-kupu putih. Nah, ini kupu-kupu nih menyambut kita. Ini lokasi Gunung Langgar nih, lerengnya dulu tempat orang nambang batu besi. Entah kenapa tahu-tahu batu besinya menghilang. Emang di Gunung Langgar nih banyak cerita goib. Kalau kata kuncennya ada pusaka Bu Megawati, entah pernah tirakan tak apa di sini katanya. Terakhir saya dengar tempat Bung Karno ternyata Gunung Langgar. Karena memang ini Gunung Langgar ini dulu
ada 3 ulama dengan harimau yang nunggu, dan juga dipakai Belanda untuk nambang emas. Maka dekat lokasi ini ada tambang besi, LIPI, sekarang Birin. Jalan-jalannya lebih enak ke gunung daripada ke mall. Nah ini deh, ini mana nih pengawal sama Sabdol Palon nih tinggal. Ya, kita menuju tempat peristirahatan pertama nih di bekas tambang batu besi. Nah ini udah kita repihin, ada batu untuk duduk. Nanti baru kita ngelanjut agak mendaki. Kita duduk dulu ngasok sambil nunggu peserta lain yang agak terlambat. Nih Ratu Dempo pengawal Satrio Beringin nih bawa sampah itu bakar ngusir nyamuk, bawa pedang, bawa tas, Yang samurai. itu celananya banyak mata itu. Nah itu Sabdo Palon lagi ngobrol sama penghuni Gunung Langgar kayaknya. Banyak kawan dia di sini. Nah ini tanah Bisa emas ngelihat. Pak. Oh ya nih tanah mengandung emas nih. Tanaman ini kata Pak Misno, kalau ada tanaman ini berarti tanahnya ngandung emas, cuman kadarnya katanya masih muda atau kurang banyak kali ya. Jadi nggak efektif. Tapi Belanda dulu nambang di sini. Ayo Gus, berangkat. Ini lagi apa ini? Si bagus nih. Dia agak lama jalan karena suka nyangkut-nyangkut gini. Entah ada makhluk apa. Oh ya lupa. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kita lanjut lagi. Sudah ambil napas. Yuk Gus, berangkat. Iya Pak. Yuk. Kita mulai mendaki yang agak tinggi nih. Ya, umur 61, jalan 62. Alhamdulillah masih bisa naik Gunung Langgar ini. Ya persiapan pencalonan Presiden 2029. Mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani maupun rohani kita menghadapi Pak Gibran Rakabuming dalam pencalonan Presiden 2029. Saya rasa Pak Gibran pasti maju jadi presiden. Sekarang aja dia udah maju jadi wakil presiden, ngikutin jejak bapaknya. Bapaknya malah sudah nggak presiden masih ikut membantu pilkada nyalurin bakat politiknya. Nah ini kita mulai masuk ke areal pohon-pohon yang agak besar nih, di pinggir sungai Gunung Langgar nih. Banyak pohon aren, tapi masih ada kebun-kebun masyarakat sini yang nanam lada, karet.
Nah, ini kita mulai masuk. Ini banyak bambu. Ini buahnya serangga gunung hutan tropis khas mulai terdengar. Ini ada batu berlumut. Ini kayu sungkai kayaknya. Panjang jalan sungai Gunung Langgar ini banyak. Ini sungai ini kering karena airnya diambil pakai pipa dari lokasi kita itu ke tembung-tembung bata masyarakat di bawah. Nah, ini tempat istirahat orang-orang yang bawa motor ke atas sampai sini biasanya. Ini terlihat ada selang ini mengalurkan air. Nah, ini yang dibilang batu belah nih. Naik dari batu belah ya, ini batu belah. Ada beberapa batu besar, 1, 2, 3. Nah, ini batunya seperti ini. Entah batu dari magma atau apa, berongga-rongga tapi keras. Nah, ini lokasi peristirahatan kedua kita di batu belah ini. Kemarin udah kita bersihkan. Ada batu untuk duduk. Nah, kita nunggu rombongan. Ya, kita duduk dulu sambil nyabut rumput. Banyak nyamuk tapi. Nyamuk. Bawa autan. Korek juga dibawa. Ratu Dempo nih. Nah, ini kita bisa lihat atas ini pohon pete nih. Bambu, kopi, pisang, duren. Mahoni itu. Nah, ini batunya berbentuk. Oh, ini batu berdiri batu ini. Itu juga ada batu juga. Nah, ini batu. Ada 1, 2, 3, 4 sama bawah. Ini selang ini. Dia ambil air dari Gunung Langgar, lokasi kita nih. Belum terlihat nih, tim yang lain kita tunggu nih. Nah, ada kupu-kupu nih. Nah, kupu-kupu putih tadi di bawah nih, ada di atas juga. Sepertinya ini kupu-kupu khas Gunung Langgar. Berarti di sini banyak makanannya. Jadi kupu-kupu ini, ada taman kupu-kupu di Kemiling punya Mbak Ing sama suaminya Ansori Jausal. Itu dia mengembangkan tanaman kupu-kupu dan jenis-jenis kupu-kupu gunung betung.
kita belum sampai ke pengembangan karena kita belum ada para ahli yang mau penelitian di lokasi kita, laboratorium ini hutan tropis Gunung Langgar. Yang mudah-mudahan nanti ada orang-orang pakar yang ingin melakukan penelitian karena banyak sekali binatang-binatang unik. Ada lobster kecil di gunung ini yang ukurannya 3 cm kali, panjang, lebar setengah senti. Lalu ada kodok yang bersembunyi di bawah permukaan tanah deh, warnanya abu-abu. Banyak ini aneka binatang unik. Mudah-mudahan Gunung Langgar ini bisa dipertahankan sebagai salah satu paru-paru kota Bandar Lampung dan Tanjung Bintang sekitarnya. Seperti kota Bandar Lampung banyak yang akan dihilangkan gunungnya, seperti di Kemiling tuh gunungnya seperti mau dihilangkan, harusnya tidak boleh karena akan merubah bentang alam terlalu besar dengan gunung yang cukup tinggi, bukit, menghabiskan material untuk, cuman ya keserakan manusia ini susah, aparatnya juga bisa dibayar ya. Ini makanya Pak Prabowo Subianto ini mau berantas korupsi. Memang korupsi udah gila-gilaan di negara ini. Pengalaman saya di birokrasi 28 tahun luar biasa. Kebetulan saya di dinas PU, Bapeda, dinas permukiman, di kecamatan. Dan alhamdulillah nggak pernah jadi pejabat, nggak laku karena ya nggak bisa ngamanin pemasukan. Dianggap nggak loyal kali, dianggap nggak bisa kerja. Jadi bukan ilmu yang dicari ya, tapi orang-orang yang mau diajak kerjasama tuh merongrong anggaran negara. Jarang kerja dengan anggaran negara, anggaran rebutan jadi PNS. Udah dapat gaji, pesta pora dengan anggaran negara. Ya APBD Lampung itu 7 triliun, yang jadi infrastruktur cuma 700 miliar. Yang lainnya untuk acara pejabat kebanyakan. Makanya kata Prabowo ya berhenti dulu studi banding, seminar segala macam ya. Memang ya itu cara-cara aparat menghabiskan anggaran di akhir tahun. Ya itu udah bahasa umum ya, Pak Prabowo tahu lah, dia juga di tentara, di birokrasi, bahkan dia pernah difitnah di kalangan militer bertahun-tahun. Luar biasa cobaan beliau. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan jasmani maupun rohani sampai akhir masa jabatannya. Syukur dia bisa melanjutkan periode berikutnya. Saya mencalonkan diri sebagai calon independen rakyat merah putih mengawal beliau kalau beliau berhalangan. Mungkin akan berhadapan dengan dinasti Presiden Jokowi, Pak Gibran Rakabuming. Nah ini dia sudah terlihat
Sabdo Palon, Bagus, Pangeran, Bintang, Ilasan Rason, dan Ratu Dempo pengawal Satrio Piningit akhirnya mengalami kendala dengan sendal. Nah, itu dikawal Ratu Dempo bawa golok apa, tapi bukan untuk ngancam itu. Memang dia seneng ngebabat-babat rumput. Nah, ini ada kupu-kupu lagi nih, nyambut si Bagus. Ya, makhluk-makhluk ini kan makhluk Tuhan yang mengerti sesuatu. Nah, itu ada kupu-kupu kuning di atas. Nah, ini dia udah sampai. Kita lanjutkan perjalanan ke atas. Nah, ini ada pohon ditebang oleh ada ahli waris dari mbah apa itu yang udah meninggal. Kayaknya nggak rajin ke kebun dia, pohon-pohonnya ditebang. Ini ada kadal nih bergerak melintas jalan, jamur di pohon. Ini kita harus melangkah lewatin pohon. Ini ada cabang-cabang juga yang masih ada. Ini kalau musim hujan nih, rumputnya tumbuh nutupin jalan setapaknya. Nah, ini kita motong, ini ada batu, motong jalur sungai Gunung Langgar. Nah, ini dia, naik potong jalur sungai nih. Seperti ya, batu-batunya deh ini disusun untuk mengalihkan air. Nah, itu sungai Gunung Langgar. Kita naik, di sisi kirinya ada pohon-pohon besar, ada kupu-kupu coklat. Nah, itu terbang. Nah, ini dia sungainya, kering, banyak batu-batu, tapi ini bambu. Ini ada selang yang menggantung di atas sungai nih, ngambil air. Itu ada batu-batu di pinggir sungai. Ya, kita udah sampai di persimpangan untuk masuk ke lokasi yang lewat hutan bambu.
Ini daun Brazil yang kita tanam dulu, obat ginjal. Nah ini simpangnya, bisa belok kanan, bisa lurus. Mana nih peserta lainnya, belum terlihat. Ini hutan bambu nih. Lewat bambu apa lewat tebing? Lewat bambu apa lewat tebing? Nah ini kata itu Dempo, kita lewat hutan bambu, belok kanan kita. Nah ini kita lewat sungai ini, Sungai Gunung Langgar. Ada dua alur sungai, satu dari arah kebon Pak Salimin dulu, sekarang punya Putra Bali. Satu lagi ke arah gua yang melewati lokasi laboratorium mini hutan tropis Gunung Langgar. Ini juga ada selang biasanya yang mengambil air dari lokasi mata air. Nah ini bibit rotan nih tumbuh nih. Ini banyak masih tanaman rotan. Nah ini hutan bambu nih. Ini banyak bibit rotan. Ada yang tumbuh bibit rotan, bonsai. Namanya apa? Waduh, ini lewat tebing dah. Korek kuy. Ini selang-selang ngambil air. Jadi sungainya jadi kering karena airnya lewat selang. Itu dia rombongan yang lurus lewat tebing. Ini kita lewat sungai gunung. Nah ini tempat orang membendung air nih. Ini airnya alir. Enggak dibendung yang alir. Nah ini ada dua ini. Satu lagi ini nih, ini juga ada air tuh, ada air yang ngalir. Dulu kita yang bikin kolam nih, kita yang bendung nih. Nah ini dulu bekas kolam. Nah ini kita udah sampai nih di laboratorium mini Trantropis Gunung Langgar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini banyak buah. Ini pohon terbesar yang ada di sini. Ini kita buat bendungan, mata air juga kita alirkan dan buat nanggul. Nah ini dia sumber airnya. Nah ini dia, kita sudah sampai di lokasi pembuatan tanggul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini jalan tebing nih, ada 10 meter.
itu dia rombongan Ratu Dempo dan Pangeran Bintang Ikhlas. Nah, udah sampai di seberang. Nah. Ini pohon rotan, itu pohon aren baru berkembang berbuah. Woi, dia mau lewat sini. Pegangan, Gus. Ya, dia mau sini pelan-pelan duduk. Ibunya lewat sebelah sana deh, yang agak miring. Pegangan batang itu akar. Pegangan akar ya, pintar. Kalau ibunya nerabas ke sana tuh. Itu dia. Udah kayak di Gunung Dempo dia. Duluan turun dia kayaknya. Ini. Ini bagus lagi turun. Ya, belum dialir. Kita ngelihat Pangeran Bintang Ikhlas Rason lagi berjuang menuruni tebing. Itu dia, pegangan akar. Dia sampai di dasar sungai itu. Di dasar sungai itu ada akar sebesar itu. Ini akar. Ini sedang menyiapkan kayu. Ratu Dempo. Ini bagus. Sedang naik ke lokasi Gunung Langgar. Dia duduk ada batu. Dia sering duduk di batu. Ini pohon terbesar di lokasi kita. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Kita mau kerja membangun tanggul agar dia gunungnya bisa dikembangkan menjadi pos-pos istirahat